Dalam astronomi, Pleiades atau gugus Kartika adalah gugus bintang di rasi bintang Taurus yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Sementara dalam mitologi Yunani, Pleiades adalah 7 bersaudara, putri-putri dari Dewa Atlas. Gugus bintang Pleiades memiliki 7 bintang utama yang masing-masing dinamai sesuai dengan nama 7 saudara tersebut, yaitu Alcyon, Elektra, Maya, Merop, Taygeta, Selaeno, dan Sterov. Salah satu bintang ini sama meriahnya dengan bumi kita. Perawakan mereka tinggi langsing, berkulit putih, rambut pirang, dan mata ungu yang indah. Teknologi mereka sangat maju, dan pesawat luar angkasa mereka dapat terbang bebas mengunjungi planet terdekat. Suatu ketika, terjadi konflik di planet ini. Kedua kubu yang berlawanan memiliki senjata ampuh yang dapat meledakkan planet dalam hitungan menit. Pada saat kritis, salah satu kubu berkompromi. Mereka bilang, lebih baik kita pindah ke planet lain. Demikian sejak itu, planet ini damai kembali. 5 pesawat luar angkasa besar dibangun. Kapal ini dilengkapi dengan sistem energi yang efisien untuk memastikan pengoperasian jangka panjang seluruh ekosistem, termasuk cahaya, udara, air, berbagai hewan dan tumbuhan, serta ribuan manusia. Meski telah terbang di luar angkasa selama 3 generasi, namun mereka tidak menemukan planet yang layak huni. Saat itu, ketika mereka sedang menyelidiki tata surya, salah satu pesawat luar angkasa mereka jatuh dan menabrak hutan purba di bumi. Sementara itu, 4 kapal lainnya tidak berdaya. Pesawat naas yang jatuh itu mau tidak mau harus tinggal di bumi. Namun gravitasi bumi membuat mereka sulit beradaptasi, apalagi radiasi matahari yang kuat sangat berbahaya bagi tubuh mereka. Mereka harus mengenakan pakaian pelindung yang tebal saat keluar pada siang hari. Lantas, mampukah mereka bertahan? Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri kisah para Pleiadian di bumi. Orang yang menuturkan kisah ini bernama Beth, seorang wanita muda. Kisah ini diceritakannya dalam kondisi terhipnotis. Yang bekerja sama dengannya adalah seorang ahli hipnotis ternama AS, yakni Dolores Cannon. Beth menelusuri sampai suatu masa di zaman purbakala. Dalam kehidupan kala itu, dia adalah seorang pemburu yang bernama Twin. Desa tempatnya menetap tidak banyak penduduknya dan hanya ada sekitar 20 rumah saja tersebar di tepi sebuah kali. Di antara mereka jarang berbicara satu sama lain. Tulisan pun sangat terbatas karena mereka lebih terbiasa berkomunikasi dengan telepati. Mereka tidak memiliki konsep pernikahan. Para pria menggembala sapi, membajak sawah, dan bercocok tanam di luar rumah. Para wanita memasak bersama-sama. Sementara Twin adalah satu-satunya pemburu di desa itu yang bertanggung jawab untuk pasokan daging dan kulit hewan. Efektivitasnya dalam berburu sangat tinggi karena ia tidak perlu bersusah payah mencari hewan buruannya. Katanya ia dapat mengetahui keberadaan para hewan dengan ilmu telepatinya. Ia selamanya juga tidak pernah tersesat di dalam hutan. Ia berkata selama Anda hidup berdampingan harmonis dengan bumi, Anda akan dapat merasakan arah mata angin. Ia mengetahui tengah berada di posisi mana di bumi. Ini terdengar seperti di dalam otaknya terpasang sebuah GPS. Selanjutnya kemudian, dari sejumlah kisah yang menarik itu, Dolores merangkumnya dalam sebuah buku dan dipublikasikan. Kisah Beth terdapat pada bukunya yang berjudul The Legend of Starcross. Dunia paralel. Kadang-kadang
Ia dapat melihat beberapa hewan yang unik, misalnya seekor unicorn yang belum pernah dijumpainya. Ia mengejar hewan itu dan tanpa disadarinya telah masuk ke suatu tempat yang berbeda. Pemandangannya tidak beda jauh, tapi ia merasakan frekuensi resonansinya telah berbeda dengan bumi. Ia berkata, para orang tua mengatakan bahwa bumi itu tidak hanya satu, ada beberapa. Ia berpikir dirinya telah memasuki suatu dunia yang lain, tapi kekuatan telepati selalu memandunya kembali ke desanya. Sampai di sini, Dolores sangat terkejut. Jelas Twin telah memasuki dunia paralel. Dolores percaya akan keberadaan dunia paralel. Sebuah contoh yang sangat baik adalah Fata Morgana. Ada yang mengatakan Fata Morgana adalah hasil pantulan cahaya, tapi ini sangat sulit dijelaskan mengapa kadangkala muncul bangunan pavilion zaman kuno. Dolores berpendapat Fata Morgana adalah pemandangan yang berasal dari dunia paralel, namun karena sifat materi dan kedua dunia itu berbeda, maka di dalam dunia kita ini, gambar-gambar penampakan itu adalah semu dan dapat sirna dengan cepat. Legenda penciptaan. Tetua berkata bahwa dahulu kala hanya ada seberkas cahaya di alam semesta ini. Kemudian terjadilah suara yang keras. Cahayanya terurai dan pecahannya menjadi matahari, bulan dan bintang. Sementara dalam kegelapan di antara pecahan-pecahan itu terbentuklah bumi. Hal pertama yang muncul di bumi adalah air, disusul tumbuhan dan hewan. Ini adalah proses yang teratur dan segala sesuatunya harus terjaga dalam keseimbangan. Waktu itu, Dolores menyadari yang berkomunikasi dengannya sudah bukan lagi pemburu bernama Twin, melainkan sesosok roh yang bijaksana. Roh itu memberitahunya lebih banyak lagi hal-hal tentang manusia dan planet Pleiades, yakni kisah yang di awal tadi. Setelah itu isi perbincangan keduanya menjadi semakin menarik. Misalnya, Dolores bertanya, kapal itu bisa terbang begitu lama di luar angkasa. Dari mana sumber energinya? Roh itu menjawab, yang digunakan adalah teknologi fusi nuklir. Teknik fusi nuklir yang digunakan oleh manusia di bumi sekarang mengeluarkan terlalu banyak radiasi yang sangat sulit untuk ditanggulangi. Tapi fusi nuklir sangat berbeda. Cara ini juga memancarkan energi, tapi tidak perlu menghadapi radiasi yang begitu tinggi. Selain itu, teknologi mereka juga menggunakan kristal untuk memfokuskan energi dan mengurangi bahan bakar menjadi atom tunggal, mengurainya menjadi semacam energi berbentuk plasma. Lalu dengan kecepatan yang telah diatur sedemikian rupa, atom-atom itu bertabrakan bersama. Saat atom menyatu akan mengeluarkan energi. Di dalam lingkungan pesawat luar angkasa yang tertutup itu, masalah terbesar yang ditimbulkan adalah terlalu banyaknya air yang dihasilkan. Tapi air tersebut juga bisa disirkulasikan lagi untuk digunakan sebagai bahan bakar, jadi tidak menimbulkan limbah. Kita sekarang selalu berbicara untuk mengembangkan energi bersih. Bukankah teknologi fusi nuklir ini dapat membantu kita? Satu lagi pertanyaan yang sangat diminati Dolores adalah, bagaimana mereka bertahan hidup di bumi? Beruntungnya, waktu itu di dalam hutan terdapat sekelompok manusia primitif dan mereka sangat bersahabat dengan manusia dari planet Pleiades, serta mengajarkan mereka cara berburu di hutan. Lalu tanaman apa saja di dalam hutan yang dapat dimanfaatkan? Apa yang bisa dimakan? Apa yang bisa dijadikan herbal? Dan apa yang bisa digunakan untuk membuat pakaian? Mereka gembira mendapati, walaupun bahaya radiasi matahari tetap ada, tetapi makanan di bumi tidak membahayakan bagi tubuh mereka. Jadi, masalah bertahan hidup pun terselesaikan di bumi. Namun tak lama kemudian, sebuah masalah besar lain pun harus mereka hadapi, yaitu regenerasi ras mereka.
Walaupun para wanita hamil mengenakan baju pelindung dan bersembunyi di dalam pesawat, tetapi anak-anak mereka sulit dipertahankan. Kemudian di antara mereka, ada yang mencoba melakukan perkawinan campur dengan tetangganya yang bersahabat itu. Dan tak disangka, cara itu ternyata efektif. Bayi yang memiliki gen manusia bumi tidak lagi takut akan radiasi sinar matahari, serta lahir dengan sehat dan tumbuh dewasa dengan selamat. Lalu kedua ras ini pun berpadu bersama hingga generasi twin itu. Mereka memiliki kulit yang agak gelap dan rambut hitam. Sudah tidak lagi terlihat penampilan seorang dari planet Pleiades. Bermata ungu. Selanjutnya, setelah berlalu beberapa generasi, mereka ditemukan oleh bangsa Eskimo. Untuk menyembunyikan identitasnya, mereka mengubur benda warisan para leluhur. Di saat yang sama, perkawinan campur yang baru pun dimulai lagi. Akhirnya desa ditinggalkan, legenda mulai dilupakan, dan garis keturunan mereka pun menyebar ke berbagai tempat di Amerika Utara seiring dengan generasi perkawinan campur mereka. Roh itu berkata, kadangkala gen para leluhur itu bisa muncul lagi, yaitu mata yang berwarna ungu. Konon, di bumi sekarang terdapat lebih dari 600 orang yang memiliki mata berwarna ungu, dan salah seorang di antaranya yang paling terkenal adalah Elizabeth Taylor. Kedua matanya yang memukau itu bahkan bisa berubah warna dari ungu menjadi biru tua, seiring dengan perubahan sorotan cahaya lampu dan riasan di wajahnya. Benar-benar unik. Taylor juga sangat bangga akan kedua matanya, bahkan sengaja menciptakan sejenis parfum yang dinamakan Violet Eye. Orang tua Taylor berasal dari Amerika bagian tengah. Bagaimana silsilah dalam keluarga mereka tidak diketahui, tetapi mengapa di dalam keluarga itu hanya dia satu-satunya yang memiliki mata ungu, hingga kini masih menjadi misteri. Dolores Cannon telah mengumpulkan pengetahuan yang luas selama 40 tahun pengalamannya sebagai seorang perintis hipnoterapis, regresionis kehidupan lampau, konselor dan penyembuh. Dia telah melakukan ribuan sesi hipnoterapi dengan berbagai macam klien yang telah memberi pesan padanya asal-usul dari para ekstraterestrial, makhluk dari planet lain, dari alam semesta lain, dan dari kehidupan lainnya. Dolores Cannon mampu mendapatkan semua informasi penting ini dengan membawa kliennya ke dalam kondisi kesadaran yang dikenal sebagai tingkat somnambulistik, yaitu kondisi hipnosis dalam yang mengakses relung hati terdalam dari pikiran bawah sadar manusia yang oleh para terapis lain paling enggan untuk menggalinya ke dalam sampai saat ini. Dalam bagian dari pikiran bawah sadar ini, yang secara total membypass pikiran sadar, dapat ditemukan catatan yang sangat akurat dan rinci tentang apa saja dan segala sesuatu yang dialami jiwa dalam seluruh kehidupan mereka. Semua digabungkan. Semua informasi yang saya tulis berasal dari klien saya. Informasi itu tidak datang dari saya. Saya mendapatkan potongan-potongan informasi seperti potongan-potongan teka-teki, dan kemudian saya hanya merangkainya. Jadi saya menyebut diri saya sebagai reporter, penyidik dan peneliti pengetahuan yang hilang, kata Dolores Cannon tentang pekerjaannya. Dan memang, informasi yang diperoleh dari sesi hipnoterapi ini benar-benar menakjubkan dan penuh dengan prediksi masa depan, dan yang terbaik dari semua, sangat menginspirasi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.